السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. ثم أما بعد، وأخواتي حفظكم الله, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu yang menjadi penyeimbang di dalam kehidupan seorang muslim ketika dorongan dan gejolak hawa nafsunya selalu berusaha mengajaknya kepada kelalaian, bahkan kepada dosa dan maksiat. Dia akan selalu diingatkan dengan satu hari, satu momen dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa keyakinan inilah yang bisa menahan hawa nafsunya dari diperturutkan. An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah, adapun orang-orang yang takut akan perjumpaan dengan Allah, yang dia yakin akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mintai pertanggungjawaban dari setiap detik usia yang ia lewatkan di dalam kehidupan dunia ini. Rasa takut itu pun membuatnya bisa mengekang hawa nafsunya dan menahan ambisinya di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umat ini agar mereka tidak terlena dengan kehidupan dan segala macam fasilitasnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Maka keyakinan seorang dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan membantu seorang untuk bisa selamat di dalam kehidupan dunia ini. Dan Allah ceritakan di akhirat kelak, orang-orang yang mereka yakin akan perjumpaan dengan Allah sehingga mereka beramal dan menjauhi maksiat, inilah yang membuat mereka nanti akan menerima catatan amalannya dengan tangan kanan dari bagian depan. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Apa lanjutannya? فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Di dalam surat Al-Haqqah, kata Allah Subhanahu wa taala, adapun seorang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka dia pun mengatakan, "Ha'um iqra'u kitabiyah." Ayo, ini baca kitabku. Dia bangga menerima catatan amalannya ini. Lalu dia jelaskan kenapa dia menerima catatan amalannya dengan tangan kanan. Kata ia, "Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." Semuanya ini karena aku dahulu semasa hidup di dunia yakin akan perjumpaan dengan hari ini. Yakin akan adanya hari pembalasan, hari kebangkitan. Sehingga keyakinannya membuatnya untuk bersungguh-sungguh di dalam maksiat kepada. Perhatikan di sini, arus deras hedonisme dalam kehidupan kita. Masyarakat yang selalu mengajak kita kepada kematian. Ternyata seorang, walaupun berhadapan dengan
lingkungan seperti apapun, ketika dia memiliki keyakinan akan perjumpaan dengan hari akhir, inilah yang akan membantu seseorang untuk tidak terbawa oleh arus deras kehidupan. Maka di pagi hari ini kita akan memperkuat keyakinan kita dengan mengetahui perjalanan yang akan dilewati oleh setiap manusia ketika harus meninggalkan kehidupan dunia ini dan mulai melangkah kepada fase dari fase-fase kehidupan akhirat. Dan kita harus sadar apa yang akan kita ceritakan ini. Kita tidak sedang menceritakan masa depan orang lain, tapi kita sedang menceritakan masa depan kita sendiri yang belum saatnya kita alami. Jadi contohnya gini. Jadi apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu semua adalah apa yang akan kita alami, hanya saja waktunya belum sampai. Contohnya gini. Di dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang Dajjal, Dajjal itu kan belum keluar, nanti di akhir zaman. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fayatihi rajulun, wa huwa khairun nasi hinaid." Ada salah seorang yang nanti datang untuk menghalau Dajjal ini. Datang untuk menghalau Dajjal. Dan dia adalah laki-laki yang paling baik keimanannya pada saat itu. Ketika Dajjal melihatnya, dia pun bertanya, "Apakah engkau yakin aku ini Rabbmu?" Kata orang ini, "La antal masihud Dajjal." Engkau adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Dajjal membunuh orang ini dengan membelahnya menjadi dua. Yang satu dibuang di tempat yang jauh, yang satunya sebaliknya, di arah sebaliknya. Setelah itu digabungkan kembali menjadi satu. Setelah itu ditanya, "Bagaimana sekarang? Apakah engkau sudah yakin aku adalah Dajjal?" Apa kata orang tersebut? "La anal ana asyaddu basiratan." Sekarang aku justru semakin yakin engkau adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, orang ini dia membaca Sahih Bukhari, membaca Sahih Muslim, dia membaca kisah tersebut, dia nggak sadar kalau dialah yang diceritakan dalam hadis itu. Dia membaca hadis, akan ada, ini kita baca sekarang hadisnya ada seorang wa huwa khairun nasi hinaid, dia adalah manusia terbaik pada saat itu. Dia mencoba untuk menghalau Dajjal, Dajjal membunuhnya, dipisah, kemudian dikembalikan, lalu orang ini asyaddu min. Sekarang aku lebih yakin bahwasanya engkau Dajjal, karena dia membaca hadis yang dia nggak sadar dia sedang membaca kisahnya sendiri. Ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang kehidupan akhirat kelak, itu bukan kisah orang lain. Itu adalah kisah hidup kita yang hanya saja belum sampai waktunya. Dengan mengetahui seperti ini, kita lebih benar-benar bisa menghadirkan fenomena hari kiamat itu dalam kehidupan kita. Makanya kalau jangan menunjuk itu kisah orang lain. Itu adalah kisah kita yang belum datang waktu. Kita sebutkan perjalanan yang akan dilewati manusia, setiap manusia dari kita. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilaihi malaikatun bidul wujuh ka'anna wujuhahum syam." Jika seorang hamba yang beriman telah berada di penghujung kehidupan dunia dan mulai akan berpindah kepada permulaan kehidupan akhirat, pada saat itu akan turun kepadanya malaikat-malaikat dengan wajah yang berseri-seri. Wajah mereka bagaikan mentari. Ketika mereka datang, fayajlisuna indahu maddal basar,
Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat-malaikat dengan wajah berseri ini pun duduk di sekitar orang yang sedang sekarat tadi sejauh mata memandang. Jumlah mereka banyak, tapi karena wajah mereka wajah yang ceria, membuat hati orang yang sedang sekaratul maut ini tenang. Thumma yaji'u malakul maut fayajlisu 'inda ra'sih. Lalu datang malaikat maut. Demikianlah nama malaikat pencabut nyawa. Namanya Malakul Maut, bukan Israil. Disebutkan Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, Israil ini, Israiliyat, adalah penamaan-penamaan dari Israiliyat yang tidak ada dalilnya sama sekali. Sementara Al-Quran sudah menyebutkan dalam surat As-Sajdah, Qul yatawaffakum Malakul Maut. Katakanlah yang mematikan dan mewafatkan kalian adalah Malakul Maut. Maka cukup kita namakan malaikat pencabut nyawa ini dengan Malakul Maut atau malaikat maut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu datanglah Malakul Maut, duduk di kepala orang tersebut. Dan kita harus paham, yang mencabut nyawa itu hanya satu malaikat. Namun pembantu-pembantunya banyak. Sebagaimana yang Allah perintahkan untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan, ini banyak, tapi pemimpinnya satu bernama Mikail. Begitu juga malaikat penjaga neraka banyak, tapi pemimpinnya satu, yaitu Malik. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ. Fasyahid, ketika datang Malakul Maut, ia pun mengatakan kepada orang yang sedang sekarat, ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Karena ini adalah yang sedang meninggal, yang hampir meninggal ini, seorang yang beriman. Malakul Maut mengatakan, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluar dari jasad ini menuju kepada ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh ini mendengarkan berita gembira dari Malakul Maut, ia pun segera keluar, meninggalkan kehidupan dunia yang penuh dengan keletihan, yang penuh dengan kecapean. Keluar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saking mudahnya ruh ini keluar setelah mendengarkan panggilan Malakul Maut, kama yakhrujul ma'u min fis siqa. Ruh tadi keluar bagaikan kita menuang air. Tidak ada beban sama sekali. Air itu akan keluar dengan mulus. Ketika ruh ini dicabut, akan melewati ubun-ubun. Disinilah terakhir ruh dicabut. Kata Nabi SAW, inna ruha idha kharajat tabi'ahal basar. Ruh itu kalau keluar, dicabut, mata akan mengikutinya. Sehingga mata orang yang baru saja meninggal akan terbelalak ke atas. Maka di antara sunnah Nabi SAW, seorang yang mendapati orang yang baru saja meninggal, igmadul ainain, untuk menutup, memejamkan matanya. Itu di antara sunnah Nabi SAW. Ketika ruh ini sudah ada di tangan Malakul Maut, malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak tadi, mereka tidak membiarkan ruh ini berlama-lama di tangan Malakul Maut. Mereka pun mengambilnya, lalu memakaikannya kafan yang mereka bawa dari surga dan memberikannya wewangian yang mereka datangkan dari surga. Sehingga ruh ini keluar dari dunia dengan aroma yang sangat wangi yang tidak pernah didapatkan di muka bumi ini. Malaikat-malaikat pembantu Malakul Maut tadi pun mengambil ruh ini dan naik ke atas langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Rabb kita Azza wa Jalla, beliau tinggi di atas arsy-Nya secara mutlak di atas langit. Ketika mereka melewati langit pertama, fayastaftihun, mereka meminta untuk dibukakan. Penjaga langit, malaikat mengatakan, ma hadzal ruhut thayyib. Ini ruh siapa ini? Kok wangi banget? Mereka pun mengatakan, fulan ibnu fulan. Ruh ini adalah ruhnya fulan bin fulan.
disebutkan dengan nama yang dahulu paling senang ia dipanggil semasa di dunia. Jadi orang terkadang di dunia itu ada julukan-julukannya, ada namanya, ada nama lengkap. Akhirnya masuklah mereka ke pintu langit pertama. Terus menuju langit kedua. Prosedur di langit. Ditanya, ruh siapa ini? Kok wangi banget? Setelah mereka menyebutkan fulan bin fulan, diizinkan masuk. Sampai akhirnya mereka tiba di langit ketujuh. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, uktubu kitaba abdi fi illiyin, wa arji'uhu ilal ardi, fa inni minha khalaqtuhum, wa fiha u'iduhum, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Ketika sampai kata Allah, tempatkan catatan amalan hambaku ini di illiyin, tempat catatan amalan-amalan penghuni surga. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum. Dan kembalikan ia ke bumi. Karena dari tanah di bumi, aku ciptakan mereka. Dan kepada tanah di bumi, aku kembalikan mereka, dikubur. Dan dari tanah di bumi, aku akan bangkitkan mereka kembali. Jadi disebutnya dalam riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengambil dari berbagai macam tanah yang ada di bumi. Ada tanah yang warnanya putih, ada tanah yang warnanya hitam, ada tanah yang warnanya coklat, ada yang dimix. Dari situlah warna kulit manusia hari ini. Karena secara turunan biologis, Nabi Adam itu kan, ayah ibu kita itu kan satu. Nabi Adam yang super ganteng, dan istrinya Hawa yang super cantik. Otomatis seharusnya kalau dia pigmennya putih, semuanya putih. Tapi ternyata enggak. Nabi Adam itu di dalam pigmen kulitnya sudah dicampur dari berbagai macam tanah. Itulah ada ras kulit putih, ada ras kulit hitam. Kita rasnya mix. Kopi susu. Syahid. Barakallahu fiikum. Maka dikembalikanlah oleh para malaikat ruhnya ini dibawa kuburannya. Di sisi lain keluarganya sudah memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, dan mengantarkannya ke kuburan. Lalu dikembalikan kepada jasad, menyatu kembali antara ruh dan jasad, berada dalam dimensi kehidupan yang berbeda dengan dimensi kehidupan dunia saat ini. Nama dimensi kehidupannya adalah barzakh. Apa itu barzakh? Barzakh artinya penghalang, hijab. Allah berfirman menyebutkan tentang dua air laut, air asin dan air tawar berjumpa di dalam surat Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakh. Allah yang membuat sungai yang airnya tawar mengalir dan laut yang airnya asin mengalir dan bertemu di satu tempat. Air laut tidak akan membuat air sungai menjadi asin dan air sungai tidak menjadikan laut menjadi tawar. Antara keduanya ada barzakh. Apa itu berarti? Ada kehidupan di kuburan disebut barzakh. Orang masuk ke dalamnya, dia sudah tidak bisa lagi kembali ke kehidupan dunia. Dia sudah terhalangi. Namun, dia juga belum bisa melanjutkan pada fase-fase kehidupan akhirat berikutnya. Kenapa? Dia masih terhalangi menunggu sampai ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil. Sampai ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Akhirnya dikembalikanlah ruh ini. Kembali kepada jasadnya. Berada dalam dimensi kehidupan barzakh yang berbeda dari dimensi kehidupan dunia saat ini. Tidak lama setelah ruh ini kembali kepada jasadnya, malaikat-malaikat pulang kembali kepada Rabb mereka. Tidak lama dalam keheningan, suasana yang sepi dan sunyi, tiba-tiba datang dua malaikat lain.
Disebutkan Imam Ahmad dalam Ushul Sunnah, dua malaikat ini adalah Munkar dan Nakir. Ketika keduanya datang, fayujlisaneh, kedua malaikat ini mendudukkan jenazah tadi. Namun ini dimensinya sudah dimensi barzakh, sudah berbeda dengan dimensi yang kita saksikan. Walaupun kita gali kuburan, kita lihat jasadnya tetap saja terbaring, tapi di dalam dimensi barzakh, orang ini sedang didudukkan. Ketika didudukkan, dia pun ditanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Wahai fulan, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa Nabi? Maksud dari pertanyaan, siapa Tuhan? Apa yang engkau ibadahi semasa hidup di dunia? Dan makna apa agamamu? Di dalam beribadah kepada Tuhanmu, syariat apa yang kau amalkan? Apakah syariat yang ia turunkan, Allah yang menurunkannya, atau syariat yang dibuat-buat oleh manusia? Kemudian pertanyaan ketiga, dan siapa Nabi? Adalah di dalam mengamalkan amalan agamamu untuk beribadah kepada Tuhanmu. Karena ini adalah hamba yang beriman yang sedang diceritakan oleh Nabi SAW. Dia pun mengatakan, Rabbi Allah, wa dini al-Islam, wa hadha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang aku ibadahi semasa di dunia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat yang aku amalkan di dalam beribadah kepadanya adalah syariat yang Allah turunkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Dan yang aku jadikan panutan di dalam mengamalkan syariat Islam, dalam beribadah kepada Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kedua malaikat Munkar dan Nakir mendengar jawaban ini benar, tidak hanya mencukupkan dengan jawaban tersebut. Mereka melanjutkan pertanyaan berikutnya, wa ma ilmuka bidzalik? Dari mana engkau tahu? Kenapa engkau bisa beribadah kepada Allah, mengamalkan syariat Islam, dan menjadikan Muhammad SAW sebagai panutanmu? Apa jawabannya? Qara'tu kitab Rabbi. Dahulu aku mempelajari Al-Quran yang Allah turunkan. Jadi menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir bukan semata-mata seorang menghafal nyontek seperti ini, atau hanya karena dia punya kalender yang ada gambar ulamanya atau ormas tertentu. Nanti cukup dengan kalender tersebut, malaikat Munkar dan Nakir tidak akan menanyakan lagi. Ini mengolok-olok agama seperti ini. Memang ada orang meninggal bawa kalender? Subhanallahiladzim. Jangankan dia bawa kalendernya ulama. Ulama yang ada dalam kalender itu belum tentu selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sahih Bukhari, "Inna lil qabri dhaqqah. Law naja minha ahad lanaja Sa'd bin Mu'adz." Di dalam kuburan setiap orang dimasukkan ada satu himpitan yang sangat dahsyat. Kalau seandainya ada yang bisa selamat, hanya Sa'd bin Mu'adz yang bisa selamat. Tahu nggak siapa Sa'd bin Mu'adz? Dalam hadis Jabir di Sahih Bukhari, ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'd bin Mu'adz. Kata Nabi SAW, arsy Allah bergetar dikarenakan kematian Sa'd bin Mu'adz. Tapi ternyata kemuliaan Sa'd bin Mu'adz yang membuat singgasana Allah ini bergetar tidak membuatnya selamat dari satu himpitan di dalam kuburan. Apalagi di bawah Sa'd bin Mu'adz. Apalagi hanya seorang ustadz, kiai, apalagi kalender, subhanallah. Na'udzubillahi min. Sallallahu alaihi. Syahid, orang ini pun setelah berhasil menjawab, malaikat kembali. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, afrishu li'abdi minal jannah. Waftah lahu baban minal jannah. Di dalam kesepian ini,
Allah mengatakan, bukakan untuknya sedikit pintu dari surga. Dan bentangkan untuknya sedikit dari surga. Akhirnya, angin segar dari surga dan aroma yang sangat wangi dari surga datang menghampirinya ke dalam lubang yang hanya ukuran 1x2. Sehingga liang yang sangat sempit ini dengan angin yang datang dari surga dan aroma yang datang dari surga menjadikan liang yang sangat kecil ini menjadi taman dari taman-taman surga. Dalam kondisi keheningan, tiba-tiba datang seorang kepadanya dengan wajah, orang tahu kalau wajah ini datang membawa kabar gembira. Ia pun bertanya, "Man anta?" Al-wajhu alladhi yaji'u bil khair. Siapa engkau? Dari wajahmu, wajah orang yang membawa kebaikan. Qala, "Ana 'amaluka salih." Wahai fulan, aku adalah amal saleh yang akan menemanimu sampai hari kiamat kelak. Makanya dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalatha." Ketika seorang diantarkan ke kuburannya, dia akan diantarkan oleh 3 hal. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia akan diantarkan oleh keluarganya, hartanya, dan juga amalan. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang mengantarkan, anak istri menyertai, yang mereka menangis. Tidak ada satupun yang akan siap untuk menemani kita di dalam. Secinta apapun seorang anak kepada ayahnya, ayahnya pagi meninggal, siang dikubur, sore balik lagi ke temannya, nongkrong, ngopi, mabar, pusreng, balik lagi kepada kehidupannya. Tidak lebih hanya akan menjadi sebuah nama yang pernah ditoreh di dalam album keluarga. Anaknya akan kembali kepada kehidupannya. Main nongkrong, seakan-akan di dalam daging anak tersebut tidak ada tetesan keringat dari ayahnya. Seperti itu kehidupan. Kita suka atau enggak suka, seperti itu kehidupan. Maka bahagialah orang-orang yang meninggalkan anak saleh, yang ketika dia mengingat jasa-jasa ayahnya, lisannya tidak pernah berhenti untuk mengucapkan Rabbi ufirli wali walidai warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga kata Nabi SAW, "Innar rajula la yurfa'u lahu darajah fil jannah." Ada seorang ayah diperintahkan oleh Allah, ayo naik derajatmu, ayo naik derajatmu di surga. Ayah ini mengatakan, "Anna lihat, ya Allah, kenapa aku disuruh naik terus derajatnya? Perasaan amalanku dulu nggak cukup ya Allah. Dari mana aku dapatkan derajat yang tinggi ini?" Apa kata Allah? "Listighfari waladika lak." Dahulu anak mula yang selalu beristighfar, memohonkan ampunan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Syahid, kata Nabi SAW, akan kembali keluarganya, hartanya, dan yang tersisa amalan. Istrinya, mungkin dia menangis. 3 hari menangis. 7 hari masih kehilangan. 1 bulan masih sedih. 4 bulan 10 hari, dia sudah siap untuk menikah dengan laki-laki yang lain. Dengan menerima warisan dari Anda, kalau Anda meninggalkan anak, dia hanya dapat 1/8. Kalau Anda tidak meninggalkan anak, dia akan mendapatkan 1/4. Jadi kalau Anda meninggal punya harta 8 miliar, istri Anda akan membawa 1/4-nya, maka dia akan menikmati bersama suami barunya. Apa yang dia nikmati? Harta yang dahulu Anda kejar tiap hari, banting tulang peras keringat, sampai waktu untuk duduk di majelis ta'lim udah nggak ada. Kadang sholat jamaah ditinggalkan hanya untuk mengejar harta yang Anda persiapkan untuk calon suami istri Anda nanti.
Sakit. Iya, sakit kehidupan. Sakitnya tuh di sini. Wallahi seperti itu. Ini bukan untuk berarti kita nggak meninggalkan istri harta, jangan. Dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kata Nabi SAW, innaka intadara warathataka aghniya khairun min antadarahum fuqara yatakaffafuna nas. Wahai Sa'ad, waktu itu Sa'ad mau meninggal, dia ingin menghibahkan, mewakafkan seluruh hartanya. Kata Rasulullah, jangan. Maksimal hanya boleh dalam wasiat itu sepertiga. Kalau engkau meninggal dan menyisahkan harta untuk keluargamu, sehingga mereka tidak meminta-minta kepada orang lain sepeninggalanmu, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin, meminta-minta kepada orang lain. Maka keluarganya akan pulang. Itu anak istri. Kalau tetangga, jangan harap mau bersedih karena meninggalnya kita. Apalagi orang-orang yang lain. Ya teman, mungkin ada teman-teman yang kalau kita berteman dengan orang yang baik, ketika kita rajin di pengajian, dia akan kehilangan, wah si fulan dulu tuh tempat duduknya di situ tuh, paling depan. Semoga Allah mengampuni si fulan. Kan gitu kalau kita punya teman baik. Allahu Akbar. Syahid, setelah keluarganya pulang, hartanya pun akan kembali. Harta lebih sadis lagi. Harta yang dulu kita kumpulkan, ya Allah, itu hujan-hujanan. Kalau udah masuk bulan November, Desember, itu kan malas banget ke kantor ya. Hujan tuh paling enak, narik selimut. Sambil di samping ada jahe anget. Wah, ada gorengannya lagi. Kelar hidup. Bisa nggak sih kalender tanggal merah itu diperbanyak gitu? Tapi kita harus berangkat. Hujan kita terobos. Panas terik kita bertahan. Hanya apa? Hanya untuk memperjuangkan harta yang akan kita tinggalkan. Udah nggak sempat taklim. Bahkan ada yang umurnya udah 40-50 tahun, masih ikro 3. Tapi kalau harta dan fasilitas, jangan tanya. Masya Allah, rumahnya gedong. Luar biasa. Syahid, itulah harta yang kita usahakan. Tapi tahu nggak ketika seorang meninggal? Di saat hembusan nafas terakhir keluar dari tubuhnya, pada saat itu juga seluruh hartanya telah berpindah kepemilikan walaupun belum berpindah tangan. Apa artinya setelah berpindah kepemilikan? Sudah bukan miliknya lagi walaupun belum dibagikan. Bahkan kata para fuqaha, kalau seandainya seorang ini semasa hidup giginya tanggal dan diganti dengan gigi emas, maka gigi emas itu harus dicabut. Nah, itu adalah harta berharga, bukan miliknya lagi, sudah milik ahli warisnya. Kalau seandainya gigi palsu dari emas ini nggak bisa dicabut, akan merusak rahangnya, maka jangan, dibiarkan. Dikubur dengan gigi emas tersebut, ditunggu setelah 8 bulan, 12 bulan, proses oksidasi. Ini bukan untuk membuat kita, oh ya udah kita nggak usah kerja, bukan. Agar kita paham, maksud kita kerja itu apa. Kita kerja itu kan sebenarnya untuk survive. Oh Ustadz, kita untuk survive Ustadz. Iya, ente survive untuk 70 tahun masalahnya. Saldo yang ente kejar untuk 70 tahun. Dahulu Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha, anak Abu Bakar, istri dari Zubair bin Al-Awwam. Itu tiap hari Zubair bin Al-Awwam kerja, dia juga bantu ngambilin ngarit. Setiap hari. Ketika dia makan, dan ada sisa makanannya, dia nggak akan biarkan di rumahnya, langsung disedekahkan. Tapi tahu nggak, disebutkan Ad-Dhahabi dalam Syiar A'lam Nubala, Asma bintu Abi Bakar ini wafat di usia 70 tahun, dan dia tidak pernah kelaparan, dan dia tidak pernah meminta-minta. Ajib. Syahid, hartanya pun akan kembali. Yang tersisa hanyalah amalannya. Itulah yang menemani dia di dalam kuburan. Hari ini apa yang kita kumpulkan? Yang kita kumpulkan, yang kita kejar mati-matian, sesuatu yang akan meninggalkan kita. Sementara amalan yang akan menemani kita nggak siapin. Ini sebuah ironi di dalam kehidupan kita. Kita mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan. Lucu, kita nggak mau ya seperti itu. Maka disinilah manfaat kita duduk di majelis ilmu
untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat kita sedikit bisa meredam dorongan ambisi hawa nafsu. Karena lingkungan kita nggak mungkin hidup di satu lingkungan kemudian lingkungan ini menjadikan kita orang yang taat. Hampir nggak ada lingkungan seperti itu kecuali tempat-tempat yang Allah rahmati. Syahid, inilah akhir dari perjalanan malaikat. Setelahnya mereka Israfil meniupkan sangkakala. Ini orang yang beriman. Jenis manusia yang kedua kata Nabi SAW. Wa amma abdul kafir. Adapun seorang hamba yang kafir. Dalam riwayat lain fajir. Hamba pelaku maksiat. Idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah. Nazala ilaihi malaikatun sudul wujuh. Wa ma'ahumul musuh. Ketika hamba yang fajir atau kafir ini sedang berada pada masa transisi, di penghujung kehidupannya dari dunia, dan dia akan transit menuju awal permulaan kehidupan akhirat, akan turun kepadanya malaikat-malaikat dengan wajah yang hitam menakutkan. Fayajlisuna indahu maddal basar. Malaikat-malaikat ini pun duduk di sekitar orang yang sedang sekarat ini sejauh mata memandang. Dia udah sakit-sakitan, ditambah pemandangan yang membuat hati sempit. Akhirnya dia merasakan sesak sebelum nyawanya dicabut. Thumma yaji'u malakul maut fayajlisu 'inda ra'sihi. Lalu datang malakul maut, duduk di kepala orang ini. Ketika ia ingin mencabut nyawa orang fajir atau kafir ini, malakul maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, keluar menuju kepada murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ruh ini mendengarkan kabar buruk ini, dia pun bertahan, gak ingin keluar dari jasadnya. Sampai-sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ruh bagaikan sebuah kayu tongkat yang ditancapkan paku di seluruh permukaannya. Dan jasadnya bagaikan kain wol yang dibasahi, lalu dililitkan di tongkat yang ditancapi paku tadi, lalu ditarik hingga akhirnya membuat tubuhnya tercabik-cabik. Wal'iyadzubillah, kesakitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq dzalika bima qaddamat yadak dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid. Kalau engkau menyaksikan bagaimana ketika malaikat-malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sembari memukul wajah-wajah dan punggung-punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang pedih. Wal'iyadzubillah. Kemudian kata malaikat, kamu jangan menyalahkan kami. Kami hanya menjalankan tugas. Salahkan dirimu sendiri. Semua ini karena ulahmu. Engkau yang berbuat maksiat. Engkau yang menyanyiakan usiamu untuk berbuat kebaikan. Kemudian, setelah ruh ini berada di tangan malakul maut, malaikat-malaikat yang banyak dengan wajah hitam menyeramkan tadi tidak membiarkannya lama-lama di tangan malakul maut. Mereka pun mengambilnya dan membungkusnya di dalam musuh. Musuh itu kain yang gak bagus, yang terbuat dari wol yang kasar. Lalu malaikat-malaikat ini membawa ruh ini menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas langit. Ketika mereka hendak meminta untuk dibukakan pintu langit pertama, malaikat-malaikat penjaganya bertanya, ma hadzal ruhul khabith? Ini ruh siapa ini? Busuk sekali, bau banget. Malaikat-malaikat yang membawanya pun mengatakan, fulan bin fulan. Ini ruh fulan bin fulan. Disebutkan dengan nama yang paling buruk, yang paling dia nggak sukai dahulu dipanggil di dunia. Dan tidak dibukakan baginya pintu surga, pintu neraka, pintu langit. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah dalam surat Al-A'raf, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyat.
wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong, tidak mau mempelajarinya, tidak mau memahaminya, tidak mau mengamalkannya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini tidak akan dibukakan untuknya pintu surga, pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk surga kecuali kalau onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Mustahil. Ini sebuah metafor, sebuah makna kiasan yang menunjukkan mustahil orang itu masuk surga, waliyadzubillah. Akhirnya kata Allah, uktubu kitab abdi fi sijjin fi ardi sufla. Tempatkan catatan amalan hambaku ini di sijjin, di bumi yang paling dasar, dan kembalikan ia ke kuburannya, ke jasadnya. Akhirnya dia dilemparkan dari langit menuju ke jasadnya yang keluarganya sudah mandikan dan seterusnya, hingga akhirnya memasukkannya ke dalam liang lahat. Setelah ruh ini kembali ke jasad, datanglah malaikat Munkar dan Nakir mendudukannya, lalu bertanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Siapa Tuhanmu? Apa yang kau ibadahi semasa hidup di dunia? Apa agamamu? Syariat siapa yang kau amalkan selama hidup di dunia? Dan siapa nabimu yang kau jadikan panutan di dalam beribadah kepada Rabbmu? Dia mengatakan, saya nggak tahu. Saya nggak tahu semuanya. Lalu dia sebutkan alasannya, kenapa dia nggak tahu. Sami'tu an-nasa yaqulun faqult. Aku dahulu hanya mendengar orang-orang berbicara A, berbicara B, aku pun ikut-ikut berbicara. Aku nggak pernah membaca kitab Allah. Aku nggak pernah mempelajari tentang Al-Quran. Dan itulah hasilnya. Akhirnya jenazah ini pun dipukul dengan palu gada yang sangat besar, dan teriakannya terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Kalau seandainya frekuensinya bisa ditangkap oleh indera pendengaran jin dan manusia, niscaya mereka akan pingsan. Niscaya nggak akan ada orang yang maksiat. Musibahnya dan ujiannya adalah Allah menjadikan frekuensi suara tersebut tidak bisa ditangkap oleh indera pendengaran kita. Akhirnya apa yang terjadi? Ada yang pacaran di kuburan. Padahal di bawahnya sedang disiksa, wal'iyadzubillah. Kalau seandainya frekuensinya kedengeran, nggak ada yang mau pacaran di kuburan. Dan bukan cuma di kuburan, nggak ada yang bermaksiat di muka bumi ini. Karena suaranya terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Na'udzubillah. Syahid, setelah itu, ketika dia nggak bisa jawab, dipukul, dan ditinggalkanlah oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dalam kesepian seperti itu, Allah merintahkan untuk bukakan baginya sedikit pintu dari neraka. Maka hawa panas, bau, dan menyesakkan dari neraka mengalir ke dalam kuburannya, menjadikan kuburan yang hanya ukuran 1x2 semakin sempit seperti jurang dari jurang-jurang neraka, waliyadzubillah. Setelah itu datang seorang dengan wajah yang sangat jelek, yang sangat buruk. Ia pun bertanya, man anta? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bisyarr. Siapa engkau? Wajahmu wajah orang yang datang membawa kabar buruk. Dia pun mengatakan, ana amaluka sayyi. Aku adalah amalan keburukanmu yang dahulu engkau amalkan di dunia. A'udzubillahi min dzalik. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kisah ini, setelah baru saja menguburkan jenazah salah seorang dari sahabat Ansar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah penjagaan dari Allah dari azab kubur. Mintalah agar Allah menghindarkan dari azab kubur. Karena
karena azab kubur adalah hak dan setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan amalannya semasa hidup di dunia. Dan kita harus paham, kita selama hidup di dunia ini sudah dipastikan kita akan mati, tapi Allah memberikan pilihan dan ikhtiar bagi kita untuk memilih mati dalam keadaan seperti apa. Kita ulangi. Hukum Allah yang merupakan sebuah kepastian adalah setiap dari kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Gak ada pilihan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar bagi kita untuk bisa memilih kita mati dalam kondisi seperti apa. Sehingga Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim yang totalitas. Maka seorang harus paham, menghindar dari kematian adalah perbuatan kebodohan. Paham? Ada yang berusaha untuk lari di Mars. Dikira malaikat maut nggak akan sampai ke Mars. Malaikat itu partikelnya terbuat dari cahaya. Memiliki energi tapi tidak memiliki massa. Sehingga tidak terkena hukum gravitasi. Kecepatannya 300.000 km per detik. Kecepatan foton. Jadi nggak usah mungkin nunggu, malakul maut masih ada tuh. Ada yang live sedang meninggal di ujung timur. Dia di ujung barat. Ntar malaikat maut paling masih ada jeda untuk sampai ke dia di ujung timur, di ujung barat. Di ujung timur baru saja mati. Malakul maut masih di ujung timur. Kita kan di ujung barat. Ente kurang piknik. Tuh keliling bumi hanya 12.300 km. Keliling bumi. Kecepatan malaikat, kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Jadi nggak nyampe, setengah detik juga nggak nyampe. Syahid, seorang ketika mengetahui perjalanan-perjalanan seperti ini, hendaknya metode dia belajar bukan untuk menyimpan ini sebagai sebuah kisah-kisah yang akan terjadi yang dialami oleh orang lain. Tapi dia jadikan ini adalah salah satu puzzle dari perjalanan kehidupannya yang belum dipasang di dalam kehidupannya. Dan pasti puzzle ini akan menjadi bagian dari cerita seluruh kehidupannya. Ketika kita menyadari ini, seorang lebih mawas diri, seorang lebih bisa menahan ambisinya, lebih bisa sedikit mengerem keserakahannya. Karena manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hawa nafsu. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan demi jiwa manusia dan yang menciptakannya, Allah ilhamkan pada jiwa ini dua potensi. Potensi untuk berbuat kejahatan, kriminal, dan dosa. Yang kedua, potensi untuk melakukan kebaikan. Maka ketika datang potensi-potensi, dorongan dari jiwa kita ingin melakukan maksiat, maka segera ingat bahwasanya kita nanti suatu saat akan berada pada kondisi sebagai pemeran utama dari hadis yang kita bacakan tadi. Sehingga kata Nabi SAW, "Ya ashabi, limithli hadha fa'iddu." Ketika beliau menguburkan seorang sahabat, beliau mengatakan, "Wahai sahabatku, untuk hari ini, peristiwa yang akan kita lewati ini, maka persiapkanlah hidup kalian." Allahu Akbar. Ini nasihat-nasihat yang luar biasa. Sehingga salah satu yang membantu seorang untuk mengerem ambisinya terhadap dunia adalah dia ziarah kubur. Ziarah kubur dan menghadiri penyelenggaraan jenazah hadirin. Agar kita lihat, agar kita bisa istisyar, karena manusia itu dalam keyakinannya antara ilmu yakin dan ainul yakin ini levelnya lebih tinggi. Ketika dia cuma dengar cerita-cerita, ya mungkin hanya kalimat-kalimat yang sekadar lewat di telinga. Tapi kalau dia saksikan temannya yang dulu bareng berjuang, teman sekantornya, teman dulu sekampus atau di sekolah, umurnya mirip-mirip. Hanya saja dia lebih dahulu Allah panggil dan kita ditunda sebentar. Ketika kita melihat, kita tuh nggak ada bedanya dengan dia. Tapi dia benar-benar sudah meninggal, udah nggak ada, bakalan dikubur di dalam tanah.
Kita juga seperti itu. Ini orang-orang yang udah meninggal di bawah tanah nih. Dulu tuh seperti kita. Menyangka seakan-akan kematian itu hanya akan menghampiri orang lain, dia gak akan pernah dihampiri. Sama semuanya, kita juga seperti itu hari ini. Bahkan kalau tiba-tiba kita di sini mungkin sekitar 200 orang, tiba-tiba ada suara, sebentar lagi, 5 menit lagi, 199 orang akan mati di tempat ini. Yang selamat cuma, tahu nggak siapa yang menyangka selamat itu? Semua kita menyangka dia yang selamat. Padahal secara rumus probabilistik, rumus probabilitas matematika, yang selamat cuma satu. Tapi semua menyangka dia selamat. Kesempatannya itu 1/200. Kesempatannya. Tapi begitulah kita manusia. Ambisi dan angan-angan inilah yang membuat hari ini usia kita, mohon maaf, rambut udah putih, jenggot udah putih, mata udah rabun. Ini kalau dikasih HP, bang baca bang. Kalau disuruh baca nggak bisa, udah rabun, dijauhin. Atau mana kacamata mana? Musibah. Kulit udah mulai keriput. Tapi ambisinya untuk dunia tidak berkurang sedikit pun, justru bertambah. Kenapa? Karena orang semakin tua, networkingnya semakin luas. Kenalannya semakin banyak. Pengalaman bisnisnya makin matang. Wah, ketika usahanya satu bagus, ntar dulu ngajinya, ntar buka usaha satu lagi. Biar usaha yang satu dibantu oleh usaha ini, dan Anda bisa fokus ngaji, bisa fokus nyantri. Tiba-tiba salat Hormuz ditutup. Gagal. Waduh, harus mulai dari awal lagi. Terus ngajinya kapan? Ntar dulu, Anda susun dari awal lagi, mudah-mudahan bagus. Nggak kelar-kelar. Sampai akhirnya mati. Rahimallahu fulan. Semoga Allah merahmati si fulan. Niatnya udah bagus untuk menuntut ilmu, tapi tidak pernah terlaksana dengan perbuatan. Miskin. Maka mari kita evaluasi lagi hidup kita. Kita harus sadar apa yang kita kejar hari ini dengan pekerjaan kita, harta hanya untuk kita bisa survive. Yang lebih dari kebutuhan kita akan menjadi warisan bagi keluarga. Tinggalkan yang terbaik di dunia ini, amalkan apa yang telah diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan dituntunkan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kematian itu sebuah Ustaz. Karena saya juga tidak berharap banyak terhadap surga yang demikian. Saya juga lihat amal-amal kami itu, amal-amal saya sendiri juga tidak sebaik Ustaz gitu. Itu saja yang saya tanyakan. Insyaallah mudah-mudahan Ustaz akan berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan dalam Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Adam, ya Adam, akhrij min dzurriyyatika ba'tsan ila nar. Wahai Adam, keluarkan dari keturunanmu untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kalau ma ba'tsun nar ya Rabb? Ya Allah, apa itu ba'tsun nar? Apa itu keturunan yang akan aku masukkan ke dalam neraka? Qala likulli alfin tis'atun wa tis'una wa tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un. Keluarkan dari setiap 1999 ke neraka. Hanya satu di surga. Akhirnya para sahabat, ya Rasulullah, berat banget ya Rasulullah. Harapan kita berarti 1000. Tapi kata Nabi SAW, jangan khawatir. Satu dari kalian 999 dari dan Ma'juj. Jadi satu dari manusia dan 999 dari Ya'juj dan Ma'juj. Karena Ya'juj dan Ma'juj disebutkan Ibnu Katsir, mereka adalah keturunan Adam yang pembangkang, yang dikurung oleh Dzulqarnain. Yang hari ini mereka jumlahnya banyak, semakin membanyak, dan mereka nanti akan keluar menjelang hari kiamat kelak. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansil. Hingga ketika dinding yang menutupi peradaban Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Dzulqarnain retak dan mereka keluar mengalir di setiap penjuru bumi. Mereka akan melakukan pengrusakan. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Walhamdulillah ala si'ati ni'matillah. Dan kita bersyukur atas luasnya rahmat Allah kepada umat ini.
Kemudian yang kedua, jadi itu tadi ya, 1/1000 itu dari Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedua berkaitan tentang fitnah menjelang kematian. Ya, semua harus berlindung kepada Allah. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika an yatakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai syaitan membuatku tergelincir ketika hendak meninggal. Sebaliknya, ucapan terbaik ketika seorang hendak meninggal, di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Sunan Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, juga diriwayatkan dari Abu Zur'ah Ar-Razi, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa saja yang akhir dari ucapannya, menutup kata-katanya dari dunia ini dengan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Makanya di sini kalau kita hadir ke orang yang hendak meninggal, entah itu orang tua kita atau mungkin siapapun, maka usahakan untuk mentalkinnya dengan la ilaha illallah. Dan cara mentalkinnya dilihat. Kadang kalau dia orang tua, kita nggak suruh, "Pak, ayo ucapkan la ilaha." Dia kadang udah kesel, apalagi kesakitan. Jangan kita aja ucapkan di sampingnya la ilaha illallah, la ilaha. Mudah-mudahan dia mau ikut. La ilaha illallah. Kalau seandainya dia sudah mengatakan la ilaha illallah, jangan diajak ngobrol lagi. Agar ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Tapi kalau la ilaha illallah, ilaha illallah, nah, BPKB udah diambil belum? BPKB udah ditebus belum? Ulangi lagi la ilaha illallah. 3 hari kayak gitu, udah 3 hari ente ulangin ya. Agar ucapan dari orang tua kita ketika mereka meninggal adalah la ilaha. Makanya ini harapan terakhir orang tua dari anaknya. Dari bakti yang paling dia harapkan adalah ketika anaknya yang akan mentalkinnya la ilaha. Maka seorang meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah ketika hendak meninggal. Begitu juga min fitnatil mahya wal mamat. Fitnatil mahya yaitu ujian dalam kehidupan ini. Karena banyak dalam kehidupan ini ujian yang membuat seorang meninggalkan agamanya. Ada. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Juga fitnatul mamat, fitnah setelah meninggal, itu salah satunya fitnatul qabr. Ujian di dalam kuburan atau yang kita kenal dengan azab kubur. Wallahu a'lam. Itu ada. Salam. Jadi disampaikan bahwa ada karena kita karena kita Tadi kita sebutkan dalam riwayat Al-Bara' bin Azib, sedekah ini jenis. Amal nama adalah ham. Sekarang pertanyaan, nanti kalau itu maksudnya kan, kenapa antum nanya itu sih? Anda nggak dapat riwayat yang menyebutkan 2 amalan yang menemaninya. Tapi wallahu a'lam. Jadi disebutkan Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari ketika membahas hadis tentang haud, hadis tentang telaga. Jadi kan, innakum satariduna haudi. Kalian wahai umatku akan datang ke telagaku. Man syariba minhu syarbatan lan yadma'a ba'daha abada. Siapa saja
yang minum dari telagaku ini, dia tidak akan pernah merasakan haus setelahnya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, ketika seorang setelah minum telaga ini tidak akan haus, berarti dipastikan dia akan masuk surga. Kenapa? Karena orang yang berada di dalam neraka, mereka akan kehausan. La yusmin wa la yughni. Mereka akan kelaparan dan kehausan. Maka kalau dia sudah minum dari telaga, maka dia akan merasakan kenikmatan dan akan masuk surga. Begitu juga, sepertinya surga dan neraka ini disebutkan juga Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini adalah gambaran apa yang akan terjadi setelahnya. Ketika amalannya buruk, maka dia akan merasakan azab kubur. Jadi kan kita harus paham azab kubur itu bukan cuma orang kafir yang merasakan. Dan penggalan kedua dari hadis tadi, wa ammal abdul fajir atau wa amma abdul kafir, adapun hamba yang kafir atau fajir, dia yang merasakan azab kubur. Karena kuburannya menjadi sempit bagaikan jurang-jurang neraka. Maka di sini wallahu a'lam, seorang yang nanti akan masuk neraka, entah itu masuknya hanya mampir saja sebelum dimasukkan ke surga, dia akan merasakan terlebih dahulu azab kubur. Jadi gini, kita jelaskan lebih panjang dikit, nggak apa-apa insyaallah. Sebutkan Ibnu Rajab, hadis Ibnu Abbas di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan, lalu mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua orang ini sedang dikubur, sedang diadab di dalam kuburannya. Padahal mereka diadab bukan perkara yang berat untuk dilakukan. Amma ahaduhuma fakana la yastanji min al-baul wa amma al-akhar la wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun orang yang pertama, dahulu dia tidak bersih dalam beristinja. Adapun orang yang kedua, dahulu dia suka mengadu domba. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, dua amalan ini kedua-duanya adalah muqaddimah, pendahuluan. Apa itu pendahuluan? Suci dari hadas dan bersih dari najis, ini pendahuluan salat. Ghibah, namimah, adu domba, ini pendahuluan pembunuhan. Ini pendahuluan terjadinya pembunuhan. Keduanya diazab karena melakukan pendahuluannya. Kenapa? Karena surga memiliki pendahuluan juga. Neraka memiliki pendahuluan juga, yaitu azab kubur dan nikmat kubur. Maka orang ini merasakan pendahuluan neraka karena dia melakukan pendahuluan yang membuatnya sholatnya ditinggal, sholatnya jadi tidak baik dan terkadang menjadi penyebab seorang terbunuh. Maksudnya gini, di dalam Sunan Abu Dawud, dalam hadits Abu Hurairah, awwalu ma yuhasabu bihin nas min amalihim shalah. Yang pertama kali dihisab dari amalan seorang adalah salat. Awwalu ma yuqda bainal ibad fid dima. Rasulullah juga mengatakan yang pertama kali akan dituntaskan dari sengketa manusia adalah berkaitan tentang darah. Jadi ini semua pendahuluan-pendahuluan. Ya, perhatikan di sini, ketika seorang nanti akan masuk surga, maka dia akan mendapatkan pendahuluan di kuburnya. Terus gimana orang yang dia Ustadz bercampur amalannya tadi? Dia ada amalan kebaikannya, tapi ada amalan keburukannya. Maka kalau memang dia harus mampir ke neraka terlebih dahulu, wallahu a'lam, dia akan merasakan muqaddimah, pendahuluan dari adab kubur. Sebagaimana sahabat dalam hadits Ibnu Abbas tadi, hadits Ibnu Abbas yang dia diadab dalam kuburannya, Rasulullah kan langsung mengambilkan idkhir, dia ditancapkan di kuburannya. Kemudian kata saya, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Semoga diringankan dari adab keduanya selama dahan, ranting, pohon tadi belum kering. Perhatikan di sini, Rasulullah mendoakan dua orang yang dikubur ini. Berarti keduanya orang beriman atau bukan? Orang beriman. Dan setiap yang beriman pasti masuk surga, walaupun harus mampir dulu di neraka. Fasyahid. Ini mohon maaf, ini belum sampai kesimpulan. Kita kumpulkan dulu dalil-dalilnya. Hanya memang butuh memori yang panjang. Ya. Kalau ente biasa nontonnya short video, ini nggak nyambung jelas. Karena akan mengalami brain rot. Otaknya itu udah mengalami pembusukan. Jadi panjang nih rutenya. Nah kesimpulannya, kita perhatikan di sini. Yang menjadi pertanyaan kita, kalau orang beriman bagus, udah selesai. Orang kafir, buruk, udah selesai.
Sekarang kan setengah-setengah. Nah masalahnya kita semua di situ tuh setengah-setengah nih. Gak jelas. Apakah dia merasakan azab kubur atau tidak? Mukmin bisa merasakan azab kubur. Dan azab kuburnya ini bisa diringankan oleh doa orang yang masih hidup. Atau kiriman pahala dari orang yang masih hidup. Sebagaimana dalam madhab Imam Ahmad. Kecuali madhab Imam Syafi'i, nggak ada kirim-kirim doa. Nggak ada kirim-kirim bacaan Al-Fatihah, bacaan. Enggak. Tapi madhab Imam Ahmad dan Jumhur, mereka mengatakan boleh ngirim pahala amalan. Kalau di negeri kita, madhabnya mix. Apa yang paling cocok, itu yang diamalkan. Ya. Syahid. Jadi, wallahu alam, dari sini kita lihat, seorang mukmin dia akan menghadapi yang namanya fitnatul qabr, ujian di dalam kuburnya. Hanya saja kita nggak tahu seperti apa ujiannya. Kita masing-masing, kita hanya bisa berdoa kepada Allah, berlindung di setiap akhir salat kita. Allahumma na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Jadi kalau bertanya siapa yang menemani, Allah a'lam. Nah, cukup ya, masih ada. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan, menguatkan orang-orang beriman dengan al-qawlu tsabit. Disebutkan mufassirin al-qawlu tsabit la ilaha illallah fid dunya wa jawab soal munkar wa nakir fil qabr. Allah menguatkan orang-orang beriman di kehidupan dunia. Ujian apapun yang mereka hadapi tidak akan pernah membuat mereka meninggalkan la ilaha illallah. Seperti Bilal. Bilal ketika disiksa Umayyah bin Khalaf, beliau tidak sama sekali meninggalkan la ilaha illallah. Beliau selalu mengatakan ahadun ahad. Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Esa. Kemudian Allah juga mengokohkan seorang dengan la ilaha illallah di penghujung kehidupannya. Sehingga akhir dari kalimat yang ia ucapkan di dunia adalah la ilaha illallah. Begitu juga Allah mengokohkan orang beriman wa fil akhirah, di akhirat kelak. Dan muqaddimatul akhirah, pendahuluan fase pertama yang dilewati dari fase-fase akhirat adalah kuburan. Sebagaimana dalam hadis Utsman, maka Allah menguatkan seorang mukmin untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Demikian. Allah. Assalamualaikum. Salam. Tanya untuk bahwa Allah itu maha pengatur. Cukup kita beristighfar. Bersama-sama. Tapi kita coba jawab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk kepada hamba-hambanya. Jadi kita hanya bisa mengenal Allah hanya Al-Qur'an. Begitu juga hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada satupun jalan selain Al-Qur'an dan Sunnah yang akan mengantarkan seorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Abadan. Ini sesuatu yang Allah tutup dan Allah kunci dari kemampuan logika manusia. Disebutkan Syekhul Islam dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Apakah cukup dengan istighfar? Maka kita akan selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginjakkan kaki di surga? Jawabannya tergantung. Kalau Anda tidak pernah melakukan dosa besar dalam hidup Anda, selesai. Istighfar cukup. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu, nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian lakukan,
Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, niscaya kami akan ampunkan dosa-dosa kecil kalian. Allah berfirman dalam surat Hud, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan kebaikan akan menghapus amalan-amalan kejelekan. Tapi disebutkan dalam hadis Aisyah dalam Sahih Muslim, ini hanya berlaku pada dosa-dosa kecil. Kata Nabi SAW dalam hadis Aisyah, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat wal umratu ila al-umrah mukaffirat lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Antara salat waktu yang satu dengan berikutnya, Jumat yang satu dengan berikutnya, Ramadan dengan berikutnya, umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya akan menjadi penggugur dosa-dosa seorang muslim jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Adapun dosa besar, maka Allah tidak akan ampuni kecuali dia bertobat dengan memenuhi 3 syarat. Sebutkan An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin. 3 syarat ini, yang pertama, dia harus benar-benar menyesal telah melakukan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, penyesalan yang membuatnya segera meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, penyesalan yang membuatnya bertekad untuk tidak mengulangi kembali dosa tersebut. Jadi dilihat, istighfar saja, kalau seandainya itu dosa-dosa kecil, ya istighfar, astaghfir. Tapi kalau seandainya itu adalah dosa besar, maka dia harus menjalankan 3 syaratnya. Kalau tidak berkaitan dengan hak sesama manusia. Kalau berkaitan dengan hak sesama manusia, pernah datengin temannya, bang, biar silaturahmi nggak putus, pinjam dulu 100. Setelah itu menghilang dia. Yang seperti ini, walaupun dia bertobat, menyesal sedalam-dalamnya, nggak akan menyelesaikan utangnya. Karena utang itu nggak bisa selesai hanya dengan dipikirkan, tapi dibayar. Maka dia tidak akan bisa merealisasi tobat sampai mengembalikan duit 100 tadi, kecuali temannya mengikhlaskan. Makanya butuh kita nyari teman-teman. Demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Itu senior dulu ya, boleh dulu. Salam. Ini saya sehari makanya fase itu kita tetap di nazar kalau memang kita melakukan tidak ini atau kita disuruhkan menunggu sebelum kita dimakamkan di kubur. Jangan rincian-rincian seperti ini berat, subhanallah. Tapi Nabi SAW bersabda, asri'u bil janazati, segerakan mengubur jenazah. Imma khairan ajjaltumuhu ilaih, au imma syarran tastarihuna min. Segerakan untuk mengubur jenazah. Kalau seandainya jenazah ini baik, kalian sedang menyegerakannya kepada kebaikan. Tapi kalau jenazah itu buruk, kalian telah menyegerakan untuk menjauhkan kejelekan dari pundak kalian. Apa yang terjadi pada masa tunggu itu? Wallahu a'lam. Ana nggak tahu. Wallahu a'lam. Cuma itu hadis yang ana tahu. Mungkin ada hadisnya, tapi karena kita kurang piknik, kayak gini. Kopinya kurang kental gitu. Nah, wallahu a'lam. Fadhal akhi. Diulangi. Bagaimana nasihatnya, bagaimana cara kita membangun kesadaran bahwa materi itu sedang kapan aja, tanpa menjadikan diri kita yang cuma takut mati, tapi benar-benar menjadikan kesadaran tersebut menjadi sebab untuk meninggalkan maksiat, memperbaiki ibadah, dan terakhir menyelesaikan hak manusia. Kadang saya tuh udah tahu bahwa mati itu pasti, tapi kadang saya terasa seakan-akan
Ini memang penyakit kita semua. Ketika ngobrol ikhwan-ikhwan yang usia kepala 5 dan kepala 6, mereka akan mengatakan, ya umur itu kan cuma angka-angka aja sih. Astagfirullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqassat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, belumkah sampai waktunya wahai orang-orang beriman untuk hati kalian ini khusyuk, tenang, merasakan ketentraman dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian menjadi seperti ahlul kitab, Yahud dan Nasara sebelum kalian. Mereka selalu menunda hingga akhirnya hati mereka menjadi keras dan mereka tidak pernah lagi menginginkan kematian. Terus nunda. Maksudnya menunda untuk beramal. Antarlah masih muda ini. Buktinya tetangga lebih tua. Terus selalu kayak gitu tuh. Nyarinya itu lebih tua. Kalau dia bisa berpeluang hidup sampai 90 tahun, ya kita masa 80 nggak dapat. Itu udah diskon 10 tahun loh. Kan begitu. Nah terus gimana untuk menanamkan agar rasa takut terhadap kematian yang bisa datang kapan saja ini benar-benar bisa membantu kita untuk meredam ambisi kita. Banyak hal. Allah berfirman misalnya di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa mengevaluasi apa yang sudah ia siapkan untuk bekalnya esok hari. Maka lihat pada diri kita, apa yang sudah kita lakukan. Apakah sudah ada masjid yang kita bangun? Ke orang tua kita benar-benar kita sudah berbakti kepada mereka. Istri kita benar-benar kita sudah perlakukan sebagaimana yang Nabi SAW katakan dalam hadits Ibnu Abbas, istausu bin nisa'i khayra. Hendaklah kalian berinteraksi dengan istri-istri kalian dengan cara yang terbaik. Apakah anak-anak kita udah haknya dengan pendidikan untuk mengenalkan mereka kepada Allah, mengajarkan mereka Al-Quran? Kemudian apakah kita sudah benar-benar menjaga sholat kita? Pernah nggak kita menjaga sholat kita 40 hari nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram? Atau jangan-jangan kita orang yang selalu mainnya injury time? Kalau belum mau qomat, kita belum mau melangkahkan kaki ke masjid. Bahkan ada sebagian orang, Masya Allah, tunggu mau tasyahud akhir. Karena dia faqih. Kenapa? Kan tetap dapat pahala sholat jamaah. Disebutkan dalam biografi Al-A'mash rahimahullah, selama 25 tahun beliau tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. 25. Sebutkan dalam biografi Sa'id bin Musayyib, Sayyidu Tabi'in, di dalam Syiar Alamin Nubala, beliau selama 50 tahun tidak pernah sholat melihat tengkuk orang lain. Artinya selalu di soft. Ustadz, mungkin jamaahnya cuma satu soft. Ente kurang piknik. Ini Masjid Nabawi, akhi. Kadang orang nyari-nyari itu. Wah, Ustadz, mungkin jamaahnya cuma satu soft kali. Itu mah biar masbuk juga. Soft, kagak, akhi. Ini tuh Masjid Nabawi. Sa'id bin Musayyib itu di Madinah. Beliau jarang keluar. Kenapa? Takut nanti nggak dapat sholat jamaah kalau keluar. Kalau kita kan hobinya apa? Healing. Pagi sarapan entah di mana. Siang makan siang, sore ngopi di mana. Beda semua tuh tempatnya. Kenapa? Biar dapat vibes yang enak. Syahid. Terkadang seorang butuh untuk menghadirkan ayat tadi. Hendaknya kita tuh melihat. Kalau kita bercermin, coba cek, lihat. Selalu kalau kita misalnya merenungkan satu hal, saya yakin semua kita bisa merenungkan ini untuk mengingat kematian. Sadar nggak? Dahulu ayah kita usianya tuh kayak gitu. Dan anak kita hari ini itulah kita. Nanti anak kita akan berada pada usia kita hari ini. Terus kita di mana? Kita sudah menyusul ayah kita. Dulu orang-orang
yang sebelum kita. Mereka juga nggak pernah kebayang kematian itu akan datang. Nggak kepikiran. Tapi itulah kehidupan. Kita tuh manusia terlalu pintar untuk mencari pembenaran. Maka terkadang kita butuh sering ziarah kubur. Datangi kuburan, ziarah, mampir mampir ziarah kubur. Apalagi kalau ada teman kita yang meninggal, datang. Kalau teman yang meninggal itu lebih berasa. Ini umur kita tuh sama. Dulu kita bisa main bareng, berjuang bersama. Tapi dia udah duluan. Itu kan benar-benar hanya semata-mata Allah mendahulukan sahabat kita dan kita ditangguhkan sesaat. Karena aja gitu aja. Dan kapan saja kematian itu bisa datang. Apalagi di zaman ini, Masya Allah. Zaman ini apa sih? Kata Nabi SAW, di antara alamatus sa'ah, mautul faj'ah. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah kematian yang tiba-tiba. Kematian yang tiba-tiba. Apalagi zaman sekarang. Kita tuh makanan hampir nggak pernah lepas dengan gorengan. Tahu nggak dari secara medis, gorengan ini yang jangka panjangnya. Gorengan ketika dipanaskan, suhu minyak itu kan beda dengan suhu didih air. Suhu didih air hanya sampai 100 derajat Celcius. Tapi suhu minyak bisa sampai 200-300 derajat Celcius. Di suhu seperti itu akan menghasilkan satu zat yang namanya akrilamida. Inilah yang disinyalir memicu kanker. Ditambah lagi, gorengan inilah yang menghasilkan kolesterol yang akan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Coba sesekali searching di YouTube. Seperti apa sih pembuluh darah jantung? Ya Allah, itu halus banget. Halus seperti benang. Itu pembuluh darah di jantung. Kalau bukan karena rahmat Allah hari ini, ya Allah, itu mampet dikit, kelar hidup kita. Kelar dikit, stroke. Stop jantung, waliyatubillah. Itu zaman sekarang. Ada nggak yang bisa lepas dari gorengan? Ini Anda lihat sih dari kiri ke kanan tampang-tampangnya gorengan semua. Kan begitu, gitu. Enggak, ini kita serius ini, subhanallahiladzim. Zaman sekarang tuh kematian terlalu banyak, belum lagi kendaraan kita udah kendaraan yang kalau kita beli, speknya kita lihat kecepatannya udah kecepatan yang nggak ada kecepatan tuh di limit hanya 100 km per jam. Ya paling REV doang yang seperti itu. Selebihnya kan mobil-mobilnya tuh 200 sekian. Kadang di tol, apalagi subuh, ya Allah. Subuh itu kan kita, Masya Allah, ke Figules ini harusnya hampir 1 jam, dari Depok cuma 20 menit. Iya, 20 menit. Di tengah jalan, Masya Allah, pernah Anda jalan. Udah 2 kali Anda dapati, 2 kali. Secara rumus probabilistik ini berarti fenomena gunung es. Jadi suatu saat, saya pernah jalan. Gelap, tol biasa kalau jauh dari pintu tol, itu gelap. Tiba-tiba ada mobil melintang. Nggak ada lampu, nggak ada. Kalau misalnya menghadap ke depan, kita bisa lihat reflektornya, mantulin cahaya. Tapi ini menyamping. Alhamdulillah dia di jalur 3. Kalau kita kan jalan jalur 4, paham kan ya? Kita di jalur paling kanan. Alhamdulillah, ya Allah, itu kalau seandainya. Jadi kecelakaan orang, entah orangnya langsung mati atau gimana, mobilnya masih di situ. Itu pertama. Yang kedua, ada satu mobil juga di waktu subuh juga. Jadi mengerikan. Kematian itu, ya Allah, kalau bukan karena sifat lembut Allah yang masih menunda kematian kita, terlalu gampang. Nasallallahu. Ada sebagian salaf, walaupun ini para ulama tidak terlalu menyukai cara ini. Di antara mereka ada yang menggali kuburan. Menggali kuburan di samping rumahnya. Setiap kali mulai futur, setiap kali jiwanya mulai mendorong kepada maksiat, dia datang masuk, tiduran di dalam. Tiduran di dalam. Lalu dia mengatakan, wahai jiwaku, engkau nanti akan berada di tempat ini. Saat itu udah gak ada pilihan untuk bisa balik. Engkau masih mau bermaksiat. Akhirnya berhenti dia untuk bermaksiat. Walaupun para ulama tidak menyetujui hal seperti ini karena simulasi hari kiamat itu lebih dahsyat dari apa yang dibayangkan. Syahid banyak cara-cara yang seorang bisa lakukan
untuk tetap mengingatkan dirinya akan kematian. Di antaranya memperbanyak duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat tentang kematian. Ini adalah yang terbaik. Demikian, wallahu a'lam. Sepertinya sampai di sini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka